terutama untuk teman-teman yang non-Islam. Boleh saya berkenalan? Jadi kalau saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan jawab dulu. Itu kan saya ilmu bahasa itu aslinya itu bunyinya assalamu. Itu orang Islam dianjurkan, bahkan aslinya itu bunyinya assalamu, selalu mengucapkan itu. Nah, ucapan itu kan harus sama dengan perbuatan dan perilakunya. Jadi kalau orang Islam bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti dia terikat oleh janji di dalam kalimat itu. Nah, kalau saya bilang salam untukmu, berarti kan saya tidak mungkin mukul Anda, tidak mungkin menyakiti Anda, tidak mungkin merugikan Anda, tidak mungkin melakukan hal-hal yang membuat kita tidak selamat satu sama lain. Salam artinya keselamatan. Islam artinya memproses supaya selamat. Islam. Siapa yang selamat? Semua umat manusia, bahkan semua alam, binatang, hewan, laut, darat, semua harus kita selamatkan. Itu yang disebut Islam. Proses untuk menyelamatkan. Teori selamatnya itu bukan kitanya selamat atau tidak. Teorinya adalah Allah tidak marah, minum. Syukur puncaknya Allah ridho. Jadi kalau ada kecelakaan pesawat, ada yang mati, ada yang tidak. Yang selamat yang mana? Yang selamat yang mana? Yang mati apa yang tidak mati? Selama ini kalau kita misalnya ada pesawat dulu, Garuda mendaratnya terlalu maju ke depan sehingga nggak mencukupi runway-nya, sehingga berasa nang sawah terus kobong. Terus ada yang bisa loncat, termasuk Ketua Muhammadiyah waktu itu Pak Jin Samsudin. Terus ada yang meninggal seperti Pak Kusnadi, Pak Profesor Kusnadi, mantan Rektor UGM. Terus Pak Jin Samsudin bisa turun, terus dia dikejar wartawan, dia mengatakan Alhamdulillah saya selamat. Terus berarti Pak Kusnadi tidak selamat. Jadi gimana? Selamat itu yang mana? Jadi mohon ini kita pelajari bersama supaya kita ini enggak bertengkar, karena kita sebenarnya salah paham terhadap kata-kata yang kita ucapkan dan kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Ini belum mulai ya. Ini belum Assalamualaikum ini ya. Dan kalau saya Assalamualaikum Anda jawab tapi kita tidak paham dan tidak sepakat maknanya, terus kan kita pembohong jadinya. Anda saya Assalamualaikumnya bohong, Anda Waalaikumsalam juga bohong. Jadi mending kita pelajari yang gampang-gampang dulu malam sore hari ini. Jadi sekali lagi saya kembalikan, yang selamat Pak Jinnya karena bisa loncat dari pesawat, atau Pak Kusnadi Profesor yang terbakar. Nah, kan kita harus punya parameter. Sebenarnya tidak bisa disebut yang mana yang selamat, karena yang tahu siapa yang selamat dan tidak selamat adalah Allah. Prinsip pertamanya begitu. Prinsip kedua, jin masih mungkin berdosa, Pak Kusnadi sudah tidak mungkin berdosa. Mana yang lebih beruntung? Ya, ini diurut. Ya. Jadi kalau saya masih ngomong 2, jangan berkomentar 4, 5. Diurut. Pertama yang tahu selamat dan tidak kan Tuhan, karena ini kan tergantung durasi hidup kita. Kalau sepak bola kemasukan gawang nasional kita pada menit ke-15 itu sudah menang apa masih belum tentu? Belum tentu. Jadi tidak bisa kalau ada 1 gol terus kita merasa menang, nanti dulu. Kemarin lawan Thailand sampai kita kurung sampai 90 menit itu kita kurung, tapi nggak bisa masuk-masuk karena kiper Thailand luar biasa, dan ketika kita adu penalti kita kalah. Jadi
kalah menang pada sepak bola kan pada menit 90. Nah sekarang saya tanya sama Anda, hidup kita ini berapa menit? Kapan kita disebut kalah, kapan disebut menang, kapan disebut selamat, kapan disebut tidak selamat? Jadi ternyata kita butuh pemahaman mengenai durasi hidup kita. Tadi Pak Ansori mengatakan nanti sampai meninggal. Emang ada orang meninggal? Apakah kalau Anda nanti masuk kuburan itu selesai hidup Anda? Selesai atau tidak? Tidak. Jadi sudah 90 menit belum? Sudah bisa disebut menang kalah atau belum? Jadi kenapa sekarang banyak orang menerakakan orang lain? Kenapa sekarang banyak orang bilang sesat-sesat kepada orang lain? Wong sepak bola baru 5 menit, belum 90 menit. Nah, sekarang kita sepakati 90 menit kalau sepak bola itu kalau orang hidup berapa lama? Kapan 9 menit ke 90-nya itu kapan? Ibu Bapak. Menit ke 90-nya itu kapan? Pas meninggal. Oh, kalau pas meninggal selesai masalah sudah. Berarti Anda mati sudah tidak ada terusnya. Nah disinilah kita belajar sampai yang Katolik, yang Kristen belajar kepada kitabnya, yang Muslim belajar kepada Quran, yang Hindu belajar kepada Weda, yang Buddha belajar kepada Bhagavad Gita. Beritanya bagaimana, informasinya bagaimana, hidup kita itu sampai kapan? Kalau sampai mati, begitu kita dikubur selesai masalah, gampang hidup itu. Nyolong aja asal nggak konangan. Ya kan? Anda nggak usah jadi pengusaha untuk kaya, merampok aja asal nggak ketahuan. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Ketangkep KPK masuk penjara, yang dia sesali bukan bahwa dia korupsi, yang disesali adalah kok konangan. Kalau hidup hanya sampai Anda di kuburan, gitu ya. Ini kita pelan-pelan ya Mbak ya, pelan-pelan ya, dulu ya. Sekarang saya tanya lagi, supaya kita punya kesepakatan mengenai 90 menitnya orang hidup itu kapan? Menit ke 90-nya itu kapan? Berita dari Kristen beda, mungkin dari Islam beda, tapi nanti endingnya juga Anda silakan memakai keyakinan Anda masing-masing dan tidak usah menyalahkan keyakinan orang lain. Kan gitu. Pokoknya istriku yang paling cantik. Udah mau apa lagi? Biar yang sama bilang itu pokoknya istriku tetap paling cantik gitu aja. Mau Australia hebat, Indonesia tetap lebih hebat. Itu aja. Betul nggak? Indonesia karena Australia sehebat-hebat Australia, dia bukan di Indonesia. Sehebat-hebat Amerika, dia bukan di Indonesia. Pokoknya Indonesia hebat atau tidak hebat, tetap lebih hebat daripada yang bukan di Indonesia. Kan gitu caranya mikir. Betul nggak? Betul. Kalau di sana koruptornya nggak bisa dihitung jumlahnya, yaitu proses. Maka kita kesini belajar untuk supaya Indonesia besok yang kita bikin yang baru itu nggak kayak sekarang. Tapi pokoknya Indonesia tetap lebih baik daripada yang bukan Indonesia. Apa sebabnya? Karena yang bukan Indonesia bukan Indonesia. Gitu aja. Istri saya paling cantik karena yang lain bukan istri. Benar nggak? Kalau sudah jadi istri, sudah tidak ada pertimbangan, tidak ada perbandingan. Pokoknya ini takdir saya, ini jodoh saya, ini eksistensi saya, ini darah saya, ini daging saya, ini jantung saya. Dan betul. Apalagi sudah jadi anak, tidak usah menyesali. Dia kan anaknya waktu lahir nangis itu, dia memang menyesal kenapa bapaknya kok itu. Terus bapaknya ngerayu, Allahu Akbar, ada bayinya ya itu kalau orangnya ngerayu, kok kamu mau saya jadi bapakmu, atau adil kan gitu. Ini belum mulai ya? Iya, belum salah ini. Oke, saya teruskan berarti supaya kita tahu menit ke 90-nya saya tanya, Anda ini makhluk jasmani atau makhluk rohani? Yang primer yang mana? Kan ini, kalau makan kan ada nasi, ada lauk. Jasmani ini nasinya apa lauknya?
Masa bingung ya? Kalau makan nasi dan lauk berarti jasmani kita itu nasinya apa lauknya? Nasi dan lauk begitu ya. Kalau kita nggak jelas primer sekundernya, mana nasi mana bumbunya, kan makan mesti jelas fungsinya. Ini nasinya, ini lauknya, ini sambalnya, ini kerupuknya. Jangan sambal jadikan nasi, jangan kerupuk dijadikan makanan utama. Ini ribut sedunia dan di Indonesia itu karena sambal dijadikan nasi. Kepedesan semua satu sama lain. Benar nggak? Jadi ilmunya nggak benar, cara berpikirnya nggak benar. Akhirnya nasinya dijadikan sekunder, sambelnya dijadikan primer. Akhirnya itu kepedesan, beras sampai ya 212, 411. Tiba-tiba ada kelompok Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal kelompok. Bhinneka Tunggal itu ya kabeh. Ya sak jin-jin sak demi-demi itu kabeh. Bhinneka Tunggal kelompok. Yang ini pro Pancasila itu anti Pancasila. Semuanya Pancasila, semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Cuma kita ini belum mampu menjadi semuanya. Kita baru mampu menjadi aku dan kamu, aku dan dia, kami dan mereka, kami dan kalian. Kita belum mampu menjadi kita. Ini PR ya. Jadi sekali lagi kita ini makhluk rohani atau jasmani? Kalau jasmani umur 60-70 tahun selesai. Kalau rohani gini sekarang, sampean gendong anak, menyusui anak, menyayangi anak. Dan sampean tidak mikir, mau dikencingi oleh bayi, tidak merasa kotor, tidak merasa tersinggungan gitu. Pokoknya begitu cintanya kita sama anak. Kenapa? Karena besok-besok ketika kita sudah mati, anak sampean tetap ingat sampean. Ketika anak sampean ingat sampean, sampean sebenarnya masih ada apa tidak? Bagi anak sampean. Ada itu fisiknya apa eksistensi dalam hatinya? Saya tanya, kalau Yesus disalib masih ada nggak Yesus di hati ini? Kalau Rasulullah Muhammad SAW sudah meninggal secara fisik, masih ada nggak? Nah selamatan juga isopo. Nah sampai tahlilan orang juga isopo dari sekarang. Bung Karno masih ada nggak? Masih. Karena Bung Karno bukan yang digambar itu. Bung Karno adalah satu tokoh yang abadi di dalam diri kita, betul nggak? Ya kira-kira ya ini cara berpikir, bukan soal bahwa nanti Anda tidak setuju sama saya itu tidak apa-apa. Pulang terus calon tai macam-macam, tidak masalah, tidak masalah. Yang penting jangan ngomong ke saya. Gitu, kalau sama ngomong ke saya jadi perkara, saya ngomong ke Anda yang buruk juga jadi perkara. Jadi kebenaran itu tidak harus diomongkan teman-teman sekalian. Kebenaran itu berkawan di dalam hati dan pikiran. Keluarnya bukan kebenaran, keluarnya kebaikan, kebijaksanaan, cinta kasih, itu kan kemuliaan, kemaslahatan. Keluarnya begitu. Emang kalau ada orang pincang, terus kita menyatakan terus terang, maaf ya, kok nggak enak sih jalannya. Masa gitu? Masa ada teman Anda berbaring di rumah sakit dan menurut informasi dokter ini umurnya tinggal setengah tahun ini paling lama. Terus kalian situ membawa kebenaran. Ini siap aja 6 bulan. Kata dokter cuma 6 bulan sekarang sementara aja makan tongseng. Anda terang-terang ya kepada dia atau Anda harus berbohong? Ada nggak kebohongan yang baik? Ada nggak kebohongan yang wajib sifatnya? Ada. Yaitu Anda tidak ngomong terang-terangan kepada pasien bahwa dia mau mati. Betul nggak? Lo orang pasien karakter bulan tapi macam-macam dong. Bisa gitu. Ibu punya anak ya. Terus anakmu umur 1 tahun malah bisa ngomong, tanya sama ibu, Bu saya dulu keluar lewat mana? Terus Anda terus terang. Terus anaknya dikasih tahu, Bu, dulu saya keluar dari perut ibu itu lewat mana?
Terus mau terus terang lewat sini loh, nah lah enggak toh. Kalau ibu saya dulu gini lewat ini loh, nah lewat ini itu ibu saya dulu. Jadi kebenaran itu jangan mudah-mudah diomongkan, keluarnya bukan kebenaran, keluarnya adalah kebaikan, kesantunan, kebijaksanaan dan seterusnya. Kalau Anda seorang cook, Anda seorang tukang masak, misalnya sekarang ini kita masak-masak bersama, yang masak Bu siapa. Saya tanya sama ibu yang masak, sampai masak itu berdasarkan kemauan dan selera sampai atau menghitung seleranya orang yang akan makan? Kalau orang bikin warung, masaknya sesuai dengan kemauan dia apa menyesuaikan diri terhadap pembelinya? Begitulah kita hidup. Begitu kita ngomong dan berbuat, jangan semau kita, tetapi apa yang baik bagi orang yang mendengarkan, betul enggak? Lah ngono rek, sekarang kan di Indonesia enggak. Ususnya ditokno kabeh. Dapurnya dipamerkan keluar, kan dapur terserah mau Katolik, mau Protestan, mau NU, Muhammadiyah, Gadul Lucu, dan mau Gadul Syiah, monggo dapurnya. Yang penting makanannya, yang disuguhkan makanan yang sehat kan gitu. Perkara sukile merek Muhammadiyah, wajane merek NU, ya toh, kompore merek apa wis liyane iki. Kompore Wahabi wis batal. Wong ajene senengane kompor-kompor. Tapi yang penting makanan yang Anda suguhkan kepada orang lain itu sehat, enak, dan mereka suka kan. Oke, kita urut lagi. Ini belum mulai ya. Jadi Bu, gini aja, saya singkat. Berarti menit ke-90 hidup kita itu kapan? Setelah, ya? Yaumul hisab, ya. Surga neraka. Oke. Itu juga kita tidak bisa cari data ya Mas. Mau riset ya tidak bisa ya kan? Itu gunanya agama. Agama adalah informasi tentang yang Anda tidak mungkin bisa tahu. That is religion. Kalau Anda bisa tahu, bisa selidiki, namanya ilmu. Tapi kalau Anda tidak mungkin bisa menyelidiki, tidak bisa mungkin melacak, itu namanya agama. Itulah sebabnya Tuhan mengasihi agama, karena ada banyak hal dalam hidupmu yang Anda tidak bisa. Misalnya, Bu, sampai meninggal tahun berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Bisa nggak ilmu melacak? Bisa. Ya, sampai meninggalnya kapan? Bisa nggak ada riset terus menyimpulkan, oh ibu ini meninggalnya tanggal sekian tahun sekian, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nah, lebih banyak mana yang sampean bisa ketahui dan yang sampean tidak mungkin ketahui? Yang tidak kita ketahui. Sekarang Anda agak sedikit kedinginan, nanti masih kencing. Pasti. Saya tanya menit ke berapa, jam berapa Anda akan kencing nanti, tahu? Tidak tahu. Oke, sampean jualan, bikin warung. Hari ini nanti pembelinya sekian, bisa? Tidak bisa. Anak saya sudah saya sekolahkan, saya didik gini, besok kira-kira penghasilannya berapa sebulan? Tahu? Jadi lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Itulah Tuhan, sebabnya Tuhan kasih agama. Nah, agama itu tidak nomor satu menunjukkan kepada Anda besok Anda akan jadi apa atau gajimu berapa. Agama memberi Anda iman. Kalau kamu nggak tahu, pokoknya percaya aja deh. Betul nggak? Kamu beriman aja. Untuk Anda masuk hutan, nggak tahu jalan, gelap pekat, tapi Anda tidak punya kemungkinan kecuali masuk. Bekalnya apa? Iman. Ya yakin itu iman. Bekalnya iman. Gitu loh. Di Indonesia itu orang kawin bekalnya iman. Di Indonesia itu gak punya kerjaan, bawa proposal kemana-mana, bulan-bulan gak dapat kerjaan, tapi berani kawin. Bener, terus lo apa modalmu? Disuruh apa? Bener.
Bismillah wis. Bismillah kan ekspresi dari iman. Makanya yang paling kata yang paling romantis di sini apa? Bonek. Karena semua manusia Indonesia itu kan karakternya bonek, nekat. Sudah nggak punya kerjaan berani kawin, belum apa-apa sudah hamil. Setelah punya anak satu malah kredit motor. Itu berani sudah bismillah, terus urusan bapak udah gampang deh besok pokoknya sekarang kita lakukan kan gitu ya Indonesia. Itu sebabnya TNI juara 1 waktu lomba di Australia. Kenapa? Karena TNI bonek-bonek. TNI kita itu nomor 3 besar dunia, terutama Kopassus dan Denjagana. Itu nomor 3 besar dunia. Kalau mereka fasilitasnya sangat minim, kesempatan untuk latihan tembak tepat sangat sedikit pelurunya. Dulu pernah ketika diembargo oleh Amerika 22 tahun, tentara hanya bisa latihan tembak jatah 2 peluru dalam seminggu. Saat minggu loh, dar gitu. Senin atau siap gerak, tembak terus peluru. Sampai Kemis, tangi menedar, bisa peluru menedar sampai Kemis. Tapi begitu lomba internasional juara 1. Itu Indonesia. Jadi biar Indonesia biar nggak beres, tapi tetap yang paling beres di dunia. Ya kan gitu, itu namanya nasionalisme. Ya sudah, memang begini kita perjuangkan, kita dandanin, kita perbaiki, terus berjuang, tidak akan mundur kita. Terus kita akan perbaiki lagi. Pokoknya Indonesia tetap lebih baik daripada yang lain, karena yang lain bukan Indonesia. Saudara-saudara kita bicara kita maaf. Boleh mulai ya. Jadi pidato kebangsaan. Oke, saya singkat betul. Jadi kita ini hidup abadi kalau menurut Islam. Anda itu hidup abadi. Bisa ngukur ya abadi? Nggak usah diukur, dilakonnya harus abadi. Abadi Anda nggak bisa mengelak. Mau kemana Anda? Begitu Anda meninggal, Anda punya kesadaran yang formulanya tidak seperti kesadaran di otak. Kalau dokter mengatakan, ilmuwan mengatakan bahwa memori Anda itu tersimpan di saraf-saraf otak, jangan percaya. Sebab kalau itu tersimpan di sini, begitu Anda di kuburan udah gak ingat apa-apa, toh? Betul nggak? Sudah hancur ini badan kita, jadi tidak di situ letaknya. Itu letaknya di gelombang, itu di sinyal. Jadi ada sinyal antara Allah dengan kita, tidak di hardware-nya. Ngerti nggak? Nanti suatu hari ada money transaksi tidak lagi lewat bank. Anda tidak perlu, sekarang ada Gojek, Anda tidak perlu ke warung, udah tinggal online, Anda datang makan, gitu. Suatu hari dunia akan online semua, dan bank akan bangkrut, mall akan bangkrut, Matahari mulai bangkrut, Ramayana bangkrut, karena semua online. Online itu berarti dia gelombang. Apa jenisnya Mas kalau di IT? Datanya tersimpan secara something we call Maya, right? Jadi kita ini seluruh memori kita juga Maya. Maka yang disebut akal itu bukan otak. Otak itu hardware-nya. Tapi jangan lupa ayam juga punya otak, kambing juga punya otak, betul kan? Makanya banyak orang yang kurang pintar sebenarnya makan otak kambing. Disangkanya terus jadi pintar malah jadi kambing. Jadi kalau dari dalam berita Islam, dalam penghayatan saya, yang namanya akal itu bukan otak. Akal itu otak yang bertemu dengan sinyal atau gelombang elektromagnetik Allah yang disebut hidayah. Yang paling hidayah ini yang paling punya namanya wahyu, bawahnya namanya karomah, bawahnya lagi namanya ma'unah, fadilah, ilham. Anda setiap hari kan dapat ilham, itu punya ide-ide. Nah, ini berpendar-pendar di atas ukun-ukun kita. Begitu ada koneksi antara hardware dengan software dari Allah yang disebut sinyal tadi atau gelombang elektromagnetik tadi, terjadilah aktivitas berpikir. Maka akal bisa berpikir. Akal itu gabungan antara software dengan
hardware tadi, bukan otak. Otak itu cuma logam-logam yang disusun gitu ya, cuma komponen-komponen jasad yang disusun, tapi dia tidak bisa abadi. Jadi Bu, kita hidup abadi. Jadi 90 menitnya kita nggak tahu sampai kapan. Yang jelas kita hidup abadi. Bahkan ada 2 keabadian kalau di Quran namanya kholidina fiha abada. 2 kali keabadian. Kalau Anda ingin tahu keabadian, ada nggak? Pengen ngerti keabadian ada Ibu? Pengen ngerti nggak keabadian? Pengen? Benar? Tak kasih tahu caranya. Oke? Di sini ada pantai mana? Banyak. Ke salah satu pantai ada banyak pasirnya. Oke. Sampai ke pantai, kalau ingin tahu keabadiannya, sampai ke pantai, ambil satu pasir. Tunggu 1000 tahun. Menengahnya nih. 1000 tahun ya. Begitu sudah 1000 tahun, taruh. Ambil satu lagi. 1000 tahun lagi. Jadi kalau sudah seluruh pasir di pantai Anda ambil, dan masing-masing Anda tunggu 1000 tahun, itulah keabadian. Kalau ingin tahu silakan datang ke pantai. Ngerti ya keabadiannya? Tidak bisa Anda hitung. Gitu loh. Sama dengan berapa jumlah bintang, bisa menghitung. Kalau dalam bahasa dagelan-dagelan Islam sangat mudah menghitung jumlah bintang. Bahkan NASA belum tahu jumlah bintang dan benda-benda langit. Abu Nawas sudah tahu dari dulu. Gitu loh. Abu Nawas bawa kambing 10, kambing Australia itu yang putih di Bali. Terus karena dia ditanya sama Harun al-Rasyid, Khalifah, berapa jumlah bintang? Pak Abu Nawas bawa kambing. Loh apa ini suruh ngitung jumlah bintang kok bawa kambing? Baginda nggak punya imajinasi, kata si Abu Nawas. Jumlah bintang itu sudah saya hitung persis dengan jumlah bulunya kambing. Silakan staf sampean suruh hitung sendiri. Itu jadi kita itu jangan pusing-pusing amat. Kalau memang kita nggak mungkin tahu ya jangan diperdebatkan gitu. Kita sekarang memperdebatkan sesuatu yang kita nggak tahu kan. Banyak di medsos itu. Kemarin saya minta Nabi Adam punya pusar apa tidak? Bumi bulat apa? Bah melengkung, bah ini, bah apa? Emang apa urusannya kita dengan bumi bulat apa tidak bulat? Itu kan urusan sejumlah orang komunitas bumi datar cemburu sama NASA karena dagang satelit yang begitu. Sebenarnya untuk kita ya bah ceper, bah melengkung, bah. Kan gitu kalau orang Jatim berbapak-bapak kok merek, kayak getok, kayak bapak pokoknya kita nurut api putih kan gitu. Mau kita juga tidak berkuasa atas bumi. Orang sekarang mendebatkan hal-hal yang enggak gitu sekali ya. Tolong Anda medsosnya sabar-sabar aja, tenang aja untuk musim status kalau musim status gila maksudnya status kretek status saya harus lagi banyak menyanyikan waktu. Jadi kita hidup abadi. Kalau ingin tahu surga kita cari bersama. Surga ada empat wilayah. Tapi warna yang dominan di 4 wilayah ini adalah hijau tua. Tapi itu sudah tidak penting. Nah, nanti orang yang kayak Anda ini, itu tempatnya di sebuah pulau yang sangat indah, yang cahayanya lebih memancar dibanding cahaya di tempat-tempat lain di surga. Kenapa? Karena Anda orang istimewa di hadapan Tuhan. Bayangin, orang jauh-jauh di Perth masih sholat juga, masih pengajian, masih bersaudara seperti ini. Itu kan Tuhan terharu kok. Kalau di sini, kalau di Mekah orang naik haji kagum enggak ada. Dia kos di Mekah tiap tahun naik haji.
dapat ganjaran ya jadi malaikat. Iya wong kok sebut kaya. Itu malaikat. Enggak takut malaikat. Terus Anda tiap hari sholat di Masjidil Haram aja rumahmu ke 3 meter dulu. Tapi kalau ada orang di benua sangat jauh di timur dan di bagian selatan, itu pun pojoknya. Yang namanya pot itu kan pojokan itu. Pokoknya ini kan tetangganya Nyero gitu. Loh kok masih sholat? Apalagi yang di Tasmania masih sholat, masih beribadah. Itu berarti nilainya kan berlipat-lipat. Betul kan? Berlipat-lipat. Luar biasa. Tapi kalau saya tunjukkan benar-benar nanti Anda terus malas sholat. Jadi kalau kita di sini sholat sekali setahun udah lupa. Terus gitu. Apalagi kemarin sudah saya omongkan apa? Tolabul ilmi sa'atan. Tolabul ilmi sa'atan khairun minal ibadati sanatan. Mencari ilmu sesaat. Ini kan mencari ilmu ya, sesaat. Itu pahalanya di depan Allah sama dengan ibadah 1000 tahun, bayangkan. Padahal sekarang ini sesaat apa berpuluh-puluh saat, beratus-ratus saat. Kalau saat kan lewat oh ya, nah, saat. Kalau ini kan belajar, berarti katakanlah berapa? 500 kali sesaat. Ya kira-kira ya. Berarti 1000 tahun kali 500, jadi Anda boleh tidak ibadah 500.000 tahun. Kalau mau ngakali Tuhan seperti itu. Itu. Jadi saya senang goda-godain orang seperti itu. Yang malas biar tambah malas, yang nggak malas biar malas. Jadi biar isi sama kalau berdua pasti angel ya. Nanggus itu ya. Itu. Jadi kita hidup abadi. Ya, oke, ini saya harus persingkat. Pak Ansori, saya ditolong untuk dikasih tahu waktu 10 menit sebelum tanya jawab. Oke. Supaya saya soalnya kalau memberi ilustrasi macam-macam banyak sudah panjang lebar dan nanti kita kehilangan fokus. Pokoknya tadi 90 menit tadi ya kita hidup abadi. Jadi kalau nanti kita mati itu sebenarnya lolos dari babak penyisian. Kita masuk ke babak final. Terus masuk ke perempat final, masuk ke semifinal, masuk ke final, terus kita juara, dilantik di surga. Aslinya tidak mau drama seperti ini. Kalau tidak karena saya cinta sama Pak Ansori sama Pak Asad, aku tidak mau cinta. Saya ini kan agak Abu Nawas dikit-dikit. Jadi kalau saya disuruh khutbah itu benar nggak mau. Saya khutbah Jumat itu bisa nggak mau benar. Cuma kalau saya dipaksa khutbah, saya akan khutbah persis seperti Abu Nawas. Abu Nawas itu khutbahnya gini. Alhamdulillah, gitu ya, terus Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala Al-Quranul Karim. Dia terus baca satu ayat, terus beberapa prosedur dipenuhi, terus dia bilang, saudara-saudara, khutbah saya sangat sederhana. Barang siapa pernah mendengar saya berkata-kata, kasih tahu kepada yang belum pernah mendengar saya berkata-kata. Yang belum pernah mendengar omongan saya, bertanya apa yang pernah mendengar. Kalau karena enak Bismillah. Jadi saya Bu, berarti sekarang kita akan mulai ya. Kita terangkan mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya ucapkan. Berarti saya membaca dulu. Mohon waktunya hanya 1. Saya tuliskan. Dia makin rumah. Jadi terus jalan. Orang Islam itu begitu ketemu orang lain, dia selalu berjanji akan menciptakan keselamatan bersama orang lain itu. Maka punya salam. Nah, kelengkapannya adalah warahmatullahi wabarakatuh. Ini tafsir bermacam-macam, tapi saya menafsirkannya begini. Satu bedanya rahmat sama barokah. Kan kalau memang rahmat sama barokah, kenapa disebut keduanya? Kan pasti ada bedanya warahmatullahi sama wabarakatuh.
Jadi kalau rahmat itu adalah kasih sayang atau limpahan hal-hal yang menyenangkan dari Allah untuk siapa saja tanpa batas. Ya kayak. Jadi kayak hujan deras itu, mau genteng ya dapat, mau laut ya dapat, tanah dapat, pohon dapat. Itu namanya rahmat. Jadi misalnya Anda curi, terus Anda pakai untuk beli bakso. Karena Allah memberikan pada Anda secara permanen, maka uang curian pun diberikan untuk enak baksonya. Kan gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dia kalau uang curian dipakai untuk bakso, tidak enak uang curian kok. Kan gitu kan. Tapi kan tetap enak. Kan koruptor tetap naik haji. Bahkan untuk supaya nggak mengambilkan tetap umroh. Terus nanti sampai umroh Allah mengatakan dosanya orang itu dari umroh sekarang sampai umroh berikutnya diampuni oleh Allah. Jadi semua yang kemarin dia umroh sampai yang sekarang dia umroh dosa diampuni oleh Allah. Gak perlu yang kemarin bebas. Rumah sana kayak menunggu. Di sana ada anggota dia yang begitu. Dosa sana sudah bebas. Dosa saya sudah diampuni Allah. Allah akan mengampuni masa manusia mau menuntut saya. Ada loh yang mikirnya gitu. Ada loh kan. Itu. Ya, jadi singkat kata, rahmat sama barokah berbeda mas. Rahmat itu apa ya, limpahan yang sifatnya universal. Kalau barokah limpahan yang spesial. Jadi misalnya gini, Allah ngasih kayu, terus manusia tidak berbuat apa-apa kayu sampai kayunya mati, kayu kemudian mati, itu berarti rahmat sia-sia. Tapi kalau rahmat kayu pohon ini kemudian Anda potong terus Anda jadikan meja, kursi atau tiang, maka tiang barokah. Tiang itu harus barokah. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah beri rahmat dan membimbing kita supaya rahmat ini bisa kita jadikan barokah. Jadi antara rahmat dan barokah itu ada proses kreatif, ada proses transformasi. Jadi misalnya nikah itu rahmat Allah. Begitu punya anak barokahnya gitu ya. Itu pun nikah sama ini juga di Indonesia itu apa namanya? Singkatannya apa? Dari berkaya Samawa. Ya, ini juga saya saat begitu seneng tapi juga ketawa gitu. Ngomong iya apa sih kalau buatnya sangat lah gitu. Sekarang udah lihat kata-kata itu berpihak sumbernya gitu kan. Tapi apa masyarakat tetap dakwah biru-biru. Hatinya tulus dan terbaik-baik aja. Mumpung kita ketemu, saya turun sedikit ini sebenarnya bukan sama Allah. Mestinya kalian begini. Semoga dengan rahmat dan mawaddah kepada Anda berdua, keluarga Anda menjadi sakinah. Bukan sakinah mawaddah warahmah, balik. Jadi rahmat itu tadi semua rahmat. Tapi mawaddah adalah rasa cinta seorang lelaki kepada seorang wanita dan rasa cinta seorang wanita kepada laki, namanya mawaddah. Dengan mawaddah itulah kalian menjadi nikah. Kalau tidak dapat mawaddah dari Allah, kalian tidak nikah. Karena mawaddah itu adalah hadiah rasa cinta yang khusus dari Allah dan sehingga Anda mengambil dia kan itu. Jadi Tuhan kaget. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah itu. Kan kalian kawin karena sudah semata, masih lagi. Kan tidak bisa jasa kasih rahmat. Mawaddah saya kasih, sakinah, kamu harus berubah. Jadi semoganya sakinah, bukan semoga rahmat mawaddah. Mawaddah saya kasih. Dan ada malah melakukan kebohongan publik. Kalau jika sudah dikasih rahmat sama mawaddah, masih semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya apa sih ada? Masa semoga nasi bisa menjadi nasi? Ya apa sih? Besaran mahali, besaran segera malah semoga tadinya tumbuh, sudah tumbuh. Tapi nah, Indonesia itu tidak diuji Allah berdasarkan kebenaran kata-kata. Indonesia akan dimasukkan surga karena hatinya tulus. Karena semua keluarga biasa salah diri, tapi semua tetap berkeluarga dengan baik. Dia tukang bunuh di Malioboro, dia berkeluarga dengan baik. Semua orang yang di penjara seumur hidup atau dihukum mati selalu mencari saya dan menyatakan bahwa saya tidak masalah dihukum mati. Saya akan titip istri saya dan bukan diri saya. Itu keluarga saya. Itu keluarga saya.
Contohnya misalnya ada teman yang dulu Anda yang bunuh bos saya itu siapa? Ada seorang marinir yang namanya Suud Rusli. Ya, Suud Rusli dia di penjara, lari lari dan terakhir dia lari dari penjara militer dalam keadaan borgol kaki dan tangannya. Berarti dasar. Kakinya borgol, tangannya diborgol, hanya pakai celana pendek dia bisa lari dari penjara itu. Kemudian dia keluar bukan karena ingin lari, tapi ingin memastikan nasib istri dan anaknya di Kupang. Kemudian dia menyerahkan diri kembali dan masuk penjara di situ. Begitu dia menemukan kalapas. Saya sampai kan tahu saya bisa lari dari sini dengan sangat mudah. Wong saya kemarin lari dari penjara militer dengan sangat mudah. Tapi saya janji tidak akan lari dari sini seumur hidup. Saya akan tetap sini, saya akan bantu sampean, saya akan mau training apa, suruh melatih apa, mau dia hebat orangnya, sakti dia. Cuma dengan satu syarat Pak Kalapas. Kalau saya agak takut juga sama dia. Beneran itu, terus, terus. Tolong cari Cak Nun. Kalau Cak Nun, saya bisa ketemu Cak Nun, saya jamin saya tidak akan dari sini. Nah, itu Pak Kalapas itu, buka iya, aku udah akhirnya saya datang ke situ. Tentu saya datang, ditunggunya bukan di tempat narapidana, langsung Kalapas di sini nggak, belum saya di kantor Kalapasnya saya menemui dia dan semua di Kalapas lari semua, tinggal saya berdua. Gue gimana ngamuk ada itu harus lari kabel termasuk Kalapasnya nggak mau nemu, tinggal saya berdua. Dia langsung ketemu saya, langsung menangis di pangkuan saya dan ya terus dia membawa berkas-berkas macam itu. Intinya dia mengatakan saya ini salah dan saya akui saya salah, tapi saya bukan yang terutama bersalah. Ada yang lebih bersalah dari saya. Kalau saya dihukum sebenarnya ada yang harusnya dihukum aku. Ini berkas ada gini. Oke. Tapi saya sudah ketemu Cak Nun, alhamdulillah nanti Cak Nun menyaksikan saya nanti tidak apa-apa. Cuma saya titip teman-teman tolong istri dan anak saya bisa hidup dengan normal. Akhirnya kita urus istrinya bisa datang ke anaknya, sama anaknya bisa datang ke Sidoarjo dan kita bikinin kios kecil jualan lontong gitu. Nah, tapi tinggal 10 menit. Oke, saya mau mulai sudah tinggal sini. Oke, jangan jadi tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita rahmatnya Tuhan ini kita jadikan barokah. Ini bernegara itu gitu. Jangan sampai Indonesia yang kaya raya itu kita bertengkar terus, akhirnya kekayaan kita tidak menjadi barokah bagi rakyat kita, kan itu sebenarnya. Jadi Assalamualaikum itu sebenarnya prinsip kan. Kapan kalau Pancasila itu ruwet dan abstrak, mending kita ganti Assalamualaikum aja. Kan cedok masalahnya. Pancasila kan kemarin sudah saya ceritakan Pancasila itu ada apa? Kadung sama. Yang penting prinsipnya benar. Nah, sekarang ini saya ingin ucapkan pada Anda beragama bermacam-macam, golongannya macam-macam, agama macam-macam. Saya mau mengatakan di Perth ini Anda menyatu menjadi bangsa Indonesia, hamba Allah, di mana Anda bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan bersama. Tapi saya sudah sekitar 7 menit, jadi sama jelas ya. Oke, kalau gitu saya berjanji kepada Anda, kapanpun saya kesini, kita ketemu di Indonesia dimanapun, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan mengucapkan apapun yang mencelakan Anda. Dan saya mohon Anda juga jangan melakukan apapun yang mencelakan saya. Itu artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji ya, gitu ya. Saya demikian ya. Artinya kalau saya dolan ke kampung Anda, entah bagaimana caranya, saya dikasih dan goreng ya. Jadi aku tidak bawa sampai Waalaikumsalam kepada saya. Terakhir sekali, Mas, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Islam yang kita kenal sekarang syariat teknis yang dalam waktu Islam itu kan baru kemarin sore, Mas. Baru kemarin sore. Kalau Islam itu baru Islam syariat yang itunya, yang mandonya ya. Rukun Islam itu baru setelah Rasulullah SAW. Jadi orang sholat 5 waktu itu setelah Rasulullah SAW. Sebelum itu Muhammad sampai umur 53 tahun tidak pernah sholat. Nah, ya. Jadi sekarang kalau Anda umur 40 masih 13 tahun tidak sholat. Soalnya ya mas tidak gitu kan mas. Saya ingin mengatakan soalnya kalau Kristen Katolik Nasrani kan baru Yesus kemarin. Baru kemarin sore. Dan Yesus sudah diangkat naik atau menjadi teman-teman pada umur 32 tahun. Oke, nanti kita cari 32 tahun. Jika saya
Soalnya 32, ya siapa ada 32 itu. Ada yang bilang 33, ada yang bilang 32. Gini aja Bu, saya 33. Ya Yesus 33. Gini aja caranya, supaya kita tidak benar. Kalau saya bilang 32, itu maksud saya untuk saudara 33. Ya, sebenarnya begini. Asal saya bilang 32, maksudnya kamu 3, kalau untuk Anda. Bagi orang yang mengatakan 32, saya pilih 33, berarti maksud saya 32. Gitu loh, hidup itu. Jangan nyalain lagi. Nabi Muhammad itu diprotes sama sahabat-sahabat. Karena yang ada pertama kan Bilal itu tidak bisa mengucapkan shin. Jadi dalam bahasa Arab ada beberapa macam S. Sa, tidak sa, ya. Kayak lagi sit, tebal itu sit, itu sa, titik 3. Terus ada sin, ada sot. Sot itu kalau saya pakai SH, cuma kalau bahasa Inggris ada. Karena SH bahasa Inggris itu shin, sunshine, sunshine, malu, itu nganggut SH. Jadi ada macam. Terus kalau berusaha pakai shin, ash bukan as, tapi ash, bukan as atau as, tapi ash, pakai shin, tebal. Kalau dulu saya sering ngobrol dengan datang tahu selamat datang. Itu sama kalau dulu itu saya sudah lama tidak asyik. Ya dulu. Nah, kalau saya lihat. Terus Bilal itu bisanya mansin. Jadi ketika dia ada itu asyhadu an la ilaha illallah. Enggak, saya kan asyhadu an la ilaha illallah. Saya begitu. Tapi dia as. Kalau orang Jawa air nyai. A'udzu billahi terus nanti masuk neraka. Air kok naik. Ada bupati merayu pesantren ngasih Quran 300 mushaf kepada seorang kiai. Pak, ini untuk santri-santri saya bawakan Quran. Pak Kiai ini marah. Quran. Nggih Quran. Quran. Terus saya kata, nggih. Lagi kalau bupati ini enggak bisa. Nggih, Pak yang masih Quran. Kalau bupati ini bilang, Pak Kiai kok yang ngono. Indonesia kono ya. Terus Rasulullah di mana berarti bagaimana ya Rasulullah? Muadzin kita tidak bisa mengucapkan shin. Hanya sin, padahal syahadat bukan sahadat. Kan Rasulullah senyum, gini loh. Kalau Bilal bilang sin, itu maksudnya shin. Itu ada masalah. Jangan perdebatkan surga, neraka kan bisa gede banyak anggota takmir neraka di dunia. Oke, waktu saya habis. Saya pernah sedikit pakai, tapi nanti pokoknya intinya kenapa saya bilang kok baru kemarin. Sebelum itu kan sekitar 3 miliar tahun sebelumnya ke belakang itu kan nggak ada Kristen, nggak ada Islam seperti yang ada sekarang. Substansinya sudah ada sama, Kristen Islam substansinya sama, kepada Tuhan yang satu kan gitu. Cuma formalnya belum ada. Baru mulai Nabi Musa, baru mulai Nabi Daud, kemudian Nabi Isa, baru Nabi Muhammad, baru kemarin. Itu bareng sama Borobudur didirikan. Borobudur abad 7. Dia selama 75 tahun baru sama kerajaannya Nabi Muhammad. Padahal di Jawa ini sebelum Nabi Sulaiman sudah banyak kerajaan-kerajaan di sini. Sudah pinter, sudah hebat, sudah naik ke angkasa segala macam. Jadi tolong kita jangan bertengkar untuk masalah yang paling sulit. Nomor 1 mari kita jadi manusia. Belajarnya kepada Nabi Adam dulu. Yang kita jadi manusia yang baik dulu. Tidak usah ditonjolkan Islamnya, Kristennya aja itu urusan di dapur. Tapi Anda manusia yang baik. Ya. Tapi saya berusaha habis dan nanti saya dipulangkan ke Indonesia. Mereka tidak terpakai sorry. Terima kasih banyak atas wacananya Pak kita. Walaupun tadi kan ini belum mulai sih ya. Saya mohon Pak Ansori untuk menjaga gawang supaya kita tidak melakukan yang saya kira kita dulu.
refresh pikiran dulu. Saya nanti begitu kita sudah refresh, kita lebih banyak berpikir, lebih menerima informasi-informasi baru. Jadi menurut saya sekarang masih nggak via dulu. Kita nyanyi 2-3 lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan, karena tadi tidak konfirmasi sama saya punya 3 lagu itu berarti 23 lagu. Ya, boleh. Atau 23 lagu. Ya, selamat semuanya. Senang sekali bisa diajak Cak Anam ke sini. Karena harusnya jaga anak di rumah. Tapi alhamdulillah anaknya bisa tinggal, jadi saya ikut ke sini. Kalau nyanyi, insya Allah saya masih bisa. Jadi mau ibu mau nyanyi lagu apa? Saya Asmara. Kalau bapak ada permintaan, bapak lagu rock mungkin? Asli itu apa ya, Pak? Oh ya. Asalnya ini kan ibunya berarti bapaknya Asrama. Ya, lagu Asmara ini lagu lama. Lagu tahun 90. Mas. Sudah benar itu, sudah benar. Lagunya Asmara itu sebentar. Ada tulisannya nggak judulnya? Ada desainnya nggak? Ada di situ tracknya nggak di situ? Termasuk langsung ini. Ya, Asmara ya Bu ya. Saya coba sebentar aja. Selain apa lagi mungkin yang lain? Pakai, saya di pakai Pak ya. Ada semua pakai. Oh. Itu bukan Bu. Oh bukan, ini baru udah sedih. Besok dulu nggak apa-apa. Nanti saya ya ini saya carikan tracknya karena di sana ya tertulis. Ada sama lagunya nggak Mas Dulu? Oh ada. Oh ya. Ya betul, stop dulu. Oke, betul ya, betul ya. Benar ya, saya malah. Sudah ya, sebenarnya kalau ada yang misalnya kalau ada yang mau masuk ke depan nyanyi bagian saya dengan sangat tinggi. Terus ini bapak-bapak juga boleh. Bapak-bapak bisa puasa? Bisa Pak? Bisa Pak? Tapi mau? Oke. Ya mau dong, mau baca. Ku kemasi mata di pipi. Kok ada yang tertangan? Kau berpura-pura telah